Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam, sehingga kita masih bisa melakukan aktivitas-aktivitas yang mudah-mudahan Allah berkahi aktivitas kita. Mudah-mudahan Allah senantiasa berikan rahmat kepada kita semua. Salawat beri salam terlupa kita salawatkan kepada baginda kita Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita senantiasa istiqomah dalam menjalankan sunnah-sunnahnya, dan mudah-mudahan kita kelak mendapatkan syafaat yang dimiliki. Amin. Teman-teman yang dirahmati Allah SWT, ketika pada tahun 10 Hijriah, setelah Rasulullah melakukan haji wada, beliau mulai merasakan sakit-sakitan, merasakan pusing, dan suatu hari beliau menyampaikan sebuah firman dari Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Dalam ayat itu dikatakan bahwasanya apabila pertolongan Allah datang, maka engkau akan melihat manusia berbondong-bondong masuk ke dalam Islam. Para sahabat bertakbir, Allahu Akbar, kecuali satu orang, yaitu Sayyidina Abu Bakar. Beliau menangis terseduh-seduh, menangis terisak-isak karena mendengar Rasulullah SAW menyampaikan firman Allah. Ketika sahabat bertanya, wahai Abu Bakar, kenapa engkau menangis? Bukannya ini berita gembira dari Rasul? Kata Abu Bakar, tidakkah kalian tahu bahwasanya ketika pertolongan Allah telah datang, ketika manusia berbondong-bondong masuk Islam, maka tugas Rasulullah akan selesai. Dan ketika tugas Rasulullah akan selesai, maka Rasulullah akan meninggalkan kita. Akhirnya para sahabat juga ikut menangis, mengikuti Abu Bakar yang menangis terseduh-seduh. Coba kita bayangkan pada saat itu seorang yang sangat dicintai akan pergi meninggalkan kita. Kalau kita meninggalkan orang tua saja mungkin kita sangat sedih sekali, apalagi ketika kita berada pada posisi seperti Abu Bakar, seperti para sahabat yang akan ditinggal Rasulullah SAW. Dan pada saat itu beliau SAW berkhutbah yang intinya beliau diberikan pilihan oleh Allah, dan beliau memilih Ar-Rafiqul A'la, yang artinya akan kembali berada di sisi Allah. Kembali Abu Bakar juga kembali menangis. Dan sahabat juga bertanya, wahai Abu Bakar, kenapa kamu menangis? Itu hanya seseorang yang diberi pilihan oleh Allah. Kata Abu Bakar, tidakkah kalian tahu yang diberi pilihan itu adalah Rasulullah SAW? Beliau lebih memilih Ar-Rafiqul A'la. Beliau lebih memilih untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kembali Abu Bakar menangis terseduh-seduh. Dan juga sahabat juga kembali menangis. Teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan setelah itu kepala Rasulullah sangat pusing sekali, sampai-sampai beliau ketika mengimami sholat, beliau tali imamahnya itu dengan sangat kuat untuk menahan rasa sakitnya. Dan setelah itu Rasulullah tidak kuat untuk melakukan sholat berjamaah di masjid. Beliau menyuruh Abu Bakar As-Siddiq untuk
mengimami sholat. Dan suatu hari ketika Abu Bakar telat berangkat ke masjid karena rumah beliau sangat jauh, para sahabat mendorong Umar bin Khattab untuk menjadi imam. Dan ketika Umar bin Khattab bertakbir, Rasulullah bangun dari tidurnya. Rasulullah sadar dan mendengar suara itu bukan suara Abu Bakar. Akhirnya beliau berteriak, sungguh Allah dan Rasulnya tidak ridho jika imamnya bukan Abu Bakar. Akhirnya Umar pun mundur ke belakang mengatakan kepada sahabat, celaka kalian telah mendorongku untuk maju ke depan, lebih baik kita tunggu Abu Bakar untuk mengimami sholat. Begitu. Dan ketika Abu Bakar mengimami sholat, Rasulullah pun ingin juga dipopong menuju ke Masjid Nabawi untuk melakukan sholat berjamaah. Ketika itu Rasulullah ditempatkan tepat di belakang Abu Bakar, dan Abu Bakar yang tahu langsung mundur ke belakang. Rasulullah majukan lagi ke depan. Setelah lepas, Abu Bakar mundur lagi. Begitu terus sampai 3 kali. Kata Rasulullah, wahai Abu Bakar, kenapa engkau tidak mengikuti perintahku? Kata Abu Bakar, wahai Rasulullah, apabila di depanku ini ada tanah yang terbuka lebar dan aku masuk ke dalamnya lalu tanah itu menghempitnya, itu lebih baik daripada aku mengimami yang di belakangku ada Rasulullah. Jadi begitu. Akhirnya teman-teman yang dirahmati Allah SWT, hari demi hari sakit Rasulullah semakin parah. Apalagi racun yang ada di dalam tubuhnya, racun yang diberikan oleh wanita Yahudi pada perang Khaybar di makanan beliau, sehingga menjadikan beliau itu lebih sakit. Jadi teman-teman yang dirahmati Allah SWT, sungguh figur yang sangat luar biasa ya Rasulullah. Jadi ya ini menepis dari orang-orang Yahudi dan Nasrani bahwasanya Rasulullah itu juga manusia biasa. Rasulullah itu bisa sakit. Rasulullah itu ketika perang Uhud gigi beliau patah. Biasa itu karena beliau itu manusia biasa, bukan nabi, bukan malaikat dan lain-lain. Jadi begitu. Nah akhirnya beliau pun wafat. Satu Madinah pun geger, tidak percaya kalau Rasulullah itu wafat. Dan para sahabat itu menangis terisak-isak. Mereka menangis tidak percaya karena Rasulullah itu wafat. Dan Sayyidina Umar itu lebih garang. Beliau berkeliling di depan rumah Sayyidah Aisyah, berkeliling sambil membawa pedang. Siapa yang mengatakan Muhammad telah mati, maka aku akan potong lidahnya. Demi Allah, Muhammad Nabi Rasulullah SAW itu seperti Musa alaihissalam yang menghadap Tuhannya selama 40 hari. Dan Rasulullah pun begitu akan kembali seperti kepada kita. Akhirnya Abu Bakar pun masuk ke dalam rumah Aisyah, rumah Rasulullah SAW. Beliau kecup kening Rasulullah SAW dan Abu Bakar katakan, wahai Rasulullah, sungguh sangat wangi sekali ketika engkau berada di dunia. Sungguh sangat wangi sekali ketika engkau masih hidup, dan sungguh wangi sekali ketika engkau sudah wafat. Demi Allah, Allah tidak akan memberikan 2 kematian kepadamu, dan semoga kita dapat berjumpa di akhirat kelak. Hanya setelah Abu Bakar mencium Rasulullah, beliau keluar untuk menghentikan polemik yang ada di luar rumah Rasulullah SAW. Dan ketika itu Abu Bakar berpidato di tengah masyarakat Madinah. Ada yang tidak percaya Rasulullah wafat, apalagi Umar masih keliling-keliling. Abu Bakar lalu
berpidato, barang siapa yang menyembah Muhammad, maka Muhammad telah mati. Barang siapa yang menyembah Allah, sungguh Allah tidak akan mati. Lalu Abu Bakar As-Siddiq membacakan sebuah ayat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi ar-rusul afa imma aw qutila qalabatum ala a'qabikum wa man yanqalib ala aqibaihi falan yadurra syai'a wa sayajzillahu syakirin. Artinya, dan Muhammad hanyalah seorang rasul. Sebelumnya telah berlalu beberapa rasul. Apakah jika dia wafat atau dibunuh, kamu berbalik ke belakang murtad? Barang siapa berbalik ke belakang, maka ia tidak akan merugikan Allah sedikit pun. Allah akan memberi balasan kepada orang yang bersyukur. Jadi setelah Abu Bakar membaca ayat ini, Umar bin Khattab tersungkur, pedangnya jatuh. Beliau berkata, sungguh aku seperti seolah-olah ayat itu baru saja turun. Seolah-olah ayat yang dibacakan Abu Bakar itu seolah-olah baru turun, kata Umar. Padahal ayat itu sering kami baca, tapi tidak sadar kalau di Al-Quran ada ayat seperti itu. Jadi begitu teman yang terhormat Allah SWT, sungguh suatu kesedihan untuk umat Islam, di mana Rasulullah SAW membawa risalah yang telah berdakwah 13 tahun di Mekah dan 10 tahun di Madinah. Itu sungguh telah terjadi banyak sekali kebaikan yang telah beliau berikan. Telah banyak sekali orang-orang yang masuk Islam, itu luar biasa. Dan beliau juga luar biasa dalam berdakwah. Kita tahu ketika beliau sholat di depan Ka'bah, beliau pernah dilempari kotoran unta, lalu dibersihkan oleh Fatimah. Ketika beliau berdakwah di Taif, beliau dilempari batu. Tidak hanya orang dewasa, tapi juga anak kecil, sampai tumit beliau berdarah. Lalu ketika beliau berteduh, turunlah malaikat mengatakan, wahai Rasulullah, izinkan aku untuk menimpakan gunung itu ke orang-orang Taif. Kata Rasulullah, tidak, jangan begitu. Sungguh kelak tempat itu akan dipenuhi oleh orang-orang yang masuk dalam Islam. Jadi begitu, sungguh figur yang luar biasa yang patut kita teladani. Akhirnya Abu Bakar As-Siddiq memimpin pemakaman Rasulullah. Dan ketika itu orang-orang Ansor mereka telah berbisik-bisik, mereka berunding untuk memilih khalifah baru. Dan ketika itu Umar bin Khattab dan juga Abu Ubaidah bin Al-Jarrah bertemu Abu Bakar. Wahai Abu Bakar, ikutlah bersamaku. Kata Abu Bakar, tidakkah kalian melihat bahwa aku sedang sibuk? Kata Umar, ini lebih penting. Apa? Kata Umar, aku mendengar orang-orang Ansor telah berbisik untuk memilih khalifah. Akhirnya Abu Bakar ikut dengan Umar dan juga Abu Ubaidah Al-Jarrah di tempat Saqafah Bani Sa'idah. Jadi di situ. Jadi orang-orang Ansor telah berbisik, mereka telah berunding untuk mengangkat Sa'ad bin Ubadah untuk menjadi khalifah. Sa'ad bin Ubadah ini seorang yang alim, seorang yang dermawan, seorang yang mulia, seorang pemimpin suku Khazraj. Dan beliau pada saat itu sedang sakit, berada di pojok Saqafah Bani Sa'idah. Akhirnya Abu Bakar, Umar dan juga Abu Ubaidah datang. Abu Bakar mengatakan,
Wahai kaum Ansor, tunggu sebentar. Kenapa kalian merundingkan ini tanpa mengajak kami? Kata Abu Bakar. Kata kaum Ansor, wahai Abu Bakar, kami adalah kaum Ansor. Kami adalah kaum yang telah menolong kalian, kaum Muhajirin. Sudah sepatutnya khalifah itu dari kami. Itu. Kata Abu Bakar, tidak wahai kaum Ansor. Rasulullah itu kaum Muhajir. Sudah sepatutnya yang menjadi pengganti beliau adalah kaum Muhajir. Itu. Akhirnya ya timbul perdebatan dan timbul fanatisme dari orang Ansor. Kalau begitu, dari kalian ada khalifah, dari kami ada khalifah, kata orang Ansor. Timbul fanatisme mereka. Lalu Abu Bakar berkata, wahai kaum Ansor, Rasulullah belum dimakamkan. Apakah kita akan melihat kaumnya akan terpecah menjadi dua? Sungguh tidak, demi Allah, yang akan menggantikan beliau adalah kaum Muhajir. Di sini sudah ada dua orang kaum Muhajir, orang yang alim, yaitu ada Umar bin Khattab dan juga Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Pilihlah mereka, maka aku akan ridho dan Rasul akan ridho pada kita semua. Umar yang mendengar itu langsung wajahnya pucat pasi. Abu Ubaidah bin Al-Jarrah tunduk, beliau nangis berseduh-seduh. Coba bayangkan kalau kita berada di posisi seperti itu. Itu Rasulullah belum dimakamkan loh. Umatnya sudah mau terpecah menjadi dua. Jadi kata Umar, sungguh tidak Abu Bakar, sungguh engkau yang pantas menjadi khalifah. Engkau adalah orang yang pertama masuk Islam. Engkau adalah orang yang pernah mengimami ketika Rasulullah masih hidup. Engkau adalah orang yang bersama Rasul dalam gua. Sungguh engkau yang layak menjadi khalifah. Abu Bakar dengan tersenyum. Tidak wahai Umar, engkau yang berhak menjadi khalifah. Engkau adalah orang yang kuat, engkau adalah orang yang tangguh, kata Abu Bakar. Kata Umar, sungguh ketangguhanku ini adalah kekuatan untuk menopangmu. Maka demi Allah, aku membaiatmu. Akhirnya Umar memberikan tangan Abu Bakar dan membaiatnya, diikuti oleh Abu Ubaidah bin Al-Jarrah, diikuti oleh kaum-kaum Ansar dan juga Sa'ad bin Ubadah. Mereka membaiat Abu Bakar untuk menjadi Rasulullah, menjadi Khalifatul Rasulullah. Jadi Masya Allah. Jadi teman-teman yang dirahmati Allah SWT, jadi sungguh luar biasa figur dari Rasulullah, para sahabat, dimana mereka memberikan teladan bagi kita semua, orang-orang pilihan Allah, kekasih Allah, yang teladannya senantiasa diikuti oleh seluruh umat manusia. Beliau SAW yang telah dituduh penyihir, dituduh penyair, dituduh orang yang berdusta ketika Isra Mi'raj. Tapi luar biasa. Beliau dengan tabah, beliau dengan sabar, tetap bersabar ketika mendapatkan perlakuan seperti itu. Jadi begitu, teman-teman yang dirahmati Allah SWT. Mungkin sekian sedikit kisah ketika wafatnya Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kita dapat mengambil ibrah, kita dapat mengambil hikmah dari pelajaran ini. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.